Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga Pak Iri Haji. Kami dari kelompok 1 hadir di hadapan kalian untuk menyampaikan presentasi dalam mata kuliah media pembelajaran seni. Hari ini kami akan membahas terkait diskusi tugas 2 yang telah kami persiapkan dengan penuh dedikasi. Kami sangat berharap presentasi kami hari ini dapat memicu diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa menunggu lebih lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, saya Alessandra Mela Ferrari Putri Hambali. Di sini saya akan menyampaikan analisis kasus yang pertama. Di sini ada dua kasus guru seni budaya yang sedang merencanakan media dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu guru berpandangan bahwa media merupakan alat bantu mengajar berupa alat-alat dan bahan yang digunakan atau alat peraga yang digunakan untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah proses. Sebaliknya, guru seni budaya satunya berpandangan bahwa media pembelajaran merupakan semua perangkat lunak software atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai peralatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan pembelajaran dari pengirim kepada penerima pesan. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang menyebabkan keduanya berbeda pandangan? Sebagai calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan yang relevan sesuai hakikat konsep media pembelajaran yang relevan dengan konteks saat ini? Berikut adalah pembahasannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Perbedaan pandangan antara dua guru seni budaya terkait media pembelajaran dapat disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman atau pemahaman individu terhadap konsep media pembelajaran yang berbeda. Salah satu guru mungkin lebih cenderung memahami media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar berupa alat-alat bahan peraga yang digunakan untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah proses. Dalam hal ini, guru menganggap media sebagai alat bantu mengajar mungkin lebih fokus pada penggunaan alat konkret seperti gambar, poster. Dalam konteks saat ini, di mana teknologi semakin merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan, penting bagi seorang guru seni budaya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Namun, penggunaan teknologi haruslah diimbangi dengan media konvensional yang dapat memberikan pengalaman sensoris yang lebih nyata bagi siswa. Teori yang relevan adalah bahwa media pembelajaran meliputi berbagai alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa alat peraga, audiovisual, perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penting untuk memahami dan memanfaatkan beragam media pembelajaran secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan perkembangan teknologi saat ini. Dengan demikian, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam dan menarik bagi siswa sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang paling efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian analisis kasus yang kedua. Ada kasus mengenai istilah media dan sumber belajar. Dua istilah yang satu sisi memiliki kesamaan fungsi, yaitu sama-sama berfungsi sebagai sumber belajar untuk membantu individu siswa dalam proses pembelajaran, namun pada sisi lain memiliki perbedaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa sebenarnya perbedaan dari kedua istilah tersebut dan berikan contohnya? Yang kedua, sebagai seorang calon guru seni budaya dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangannya relevan dan uraikan kapan Anda memerankan suatu perangkat lunak atau perangkat keras berfungsi sebagai media dan berfungsi sebagai sumber belajar, kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menggunakan teori yang berkaitan. Jawaban dari pertanyaan yang pertama mengenai perbedaan media belajar dan sumber belajar, yaitu media belajar merujuk pada berbagai alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa seperti buku teks, video, perangkat lunak interaktif, dan presentasi multimedia. Sementara itu, sumber belajar menyangkut segala sesuatu yang memberikan informasi atau materi pembelajaran kepada siswa, termasuk buku, jurnal, situs web, percakapan dengan pakar, pengalaman langsung, dan banyak lagi. Jadi sumber belajar adalah sumber informasi, sedangkan media belajar adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang kedua mengenai penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan perangkat lunak seperti aplikasi dan web sebagai sumber pembelajaran lebih mudah diimplementasikan merujuk pada penjelasan sebelumnya. Karena sumber pembelajaran berarti informasi, maka perangkat lunak dapat mencakup pemberian informasi tersebut. Sementara itu, perangkat keras seperti gadget dan proyektor dapat difokuskan sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan sumber belajar yang telah didapatkan melalui bantuan perangkat lunak.
ketiga yaitu analisis kasus yang ketiga. Ada kasus 2 guru seni budaya sedang merancang media pembelajaran praktik mendesain poster dan akan menggunakan dalam proses pembelajaran. Guru pertama merancang media dengan membuat atau mengedit video tutorial prosedur mendesain poster hingga menghasilkan karya poster. Guru satunya lebih memilih menjelaskan materi praktik cara mendesain dengan menggunakan PPT dengan contoh-contoh tampilan mendesain. 1. Menurut Anda, apa yang menyebabkan keduanya berbeda dalam memilih dan menentukan media? Yang kedua, sebagai seorang calon guru seni budaya, dalam konteks pandangan yang berbeda seperti ini, apa pandangan yang relevan sesuai dengan konteks saat ini yang bisa menginterogasikan HOT, PAC, dan TPACK? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kasus 3. Jadi, perbedaan pendekatan dalam merancang media pembelajaran praktik mendesain poster itu 2 guru tersebut berbeda. Dikarenakan banyak pemicunya, salah satunya kemampuan dan prestasi guru. Yang kedua, karakteristik materi. Ketiga, kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi kemampuan guru itu mungkin guru pertama lebih terampil dalam membuat video tutorial dalam menjelaskan materi, dan guru kedua lebih nyaman hanya menggunakan PowerPoint dan lebih mahir dalam menjelaskan. Jadi itu kenyamanan guru juga menjadi faktor penentu. Guru memilih pendekatan yang mana. Yang kedua, kebutuhan dan gaya belajar siswa itu juga faktor terpenting. Jika siswa, jadi guru sudah bisa membaca apa yang dibutuhkan oleh siswanya, gaya belajarnya siswanya seperti apa. Jadi guru harus lebih tahu. Kalau hanya pakai video siswanya bisa lebih nangkep, atau hanya PowerPoint tok itu siswanya juga bisa nangkep. Itu guru yang lebih tahu. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi ketersediaan perangkat lunak dan akses internet itu sangat mempengaruhi juga. Seperti di daerah yang masih agak pelosok, itu kemungkinan internet sulit diakses dan guru lebih memilih menggunakan media video, yang mana itu videonya pasti offline, tidak menggunakan Google, tapi bisa jadi juga menggunakan Google. Jadi kembali lagi ke kebutuhan siswa dan pengalaman guru juga berpengaruh. Pandangan relevan sebagai calon guru seni budaya. Yang pertama yaitu pembelajaran campuran. Menggabungkan video tutorial dan presentasi PowerPoint dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap dan menarik bagi siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Memberikan siswa pilihan untuk belajar dengan cara mereka sukai, baik melalui video tutorial atau presentasi PowerPoint. Yang terakhir yaitu pembelajaran aktif. Memberikan siswa kesempatan untuk mempraktik apa yang mereka pelajari, baik dengan membuat poster sendiri setelah menonton video tutorial atau dengan mengerjakan latihan presentasi di PowerPoint. Selanjutnya adalah pembahasan kasus 3C. Teori yang berkaitan yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungannya. Selanjutnya ada teori belajar multimedia,
penggunaan berbagai media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada teori TPAJK, yaitu guru yang efektif harus memiliki pengetahuan tentang konten, pedagogik, dan teknologi. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.